Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, wassalatu wassalamu ala imamin ahli shafai wal wafa qutbil anbiya'i wal awliya sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqumil wada' rahmatan wa shifaa syirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu sama amma ba'd. Niki bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Bingung saya ini mau bahasa Jawa, mau bahasa Indonesia pakai sarung kayaknya rada banyak, mau bahasa Indonesia pakai campuran lah. Para asatid, para guru, para ustadzah, wabil khusus kepala sekolah Ustadz Andi Jelani, sama-sama Jelaninya ini. Masya Allah. Engkang mugi-mugi tansah dimuliakan dumateng Allah kita semua. Pertama dan paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan puja serta puji syukur kita atas segala limpahan kenikmatan yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Dari mulai nikmat sehat, nikmat sempat, sampai puncak daripada kenikmatan, yaitu nikmat iman dan Islam. Begitu banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, yang tentunya saking banyaknya nikmat, Allah tahu kalau kita makhluk yang lemah, kalkulator kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Maka Allah tidak perintahkan untuk menghitung, melainkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kita bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka la azidannakum, pasti akan ditambah dengan kenikmatan-kenikmatan lain. Kalau ibu-ibu guru di rumah punya emas 10 gram, maka emas yang 10 gram itu disyukuri, insya Allah emasnya jadi 20 gram. Aminnya nggak begitu kencang karena tidak ada 10 gram. Kalau bapak-bapak punya motor 1, disyukuri motornya tambah 2, Pak. Kalau punya istri 1, disyukuri insya Allah juga tambah. Maksud saya tambah cinta, tambah sayang sama istri. Ini kita ini kadang-kadang menyimpulkan sebelum selesai saya. Ya, belum selesai sudah disimpulkan. Maksudnya tambah sayang, tambah cinta sama istri. Itu kita akan ditambah dengan kenikmatan. Karena saking banyaknya nikmat dari Allah Ta'ala, kita tidak akan sanggup untuk menghitung. Karena memang nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, saking banyaknya, kadang kita saja sebagai manusia tidak sadar kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Kita hitung-hitungan, Pak, Bu. Kira-kira kita hidup di dunia ini, kalau dikalkulasi antara sadar dengan tidak, kira-kira banyak sadarnya atau tidak? Banyak sadarnya? Insya Allah tidak. Kenapa? Kadang kita contoh kecil saja. Ada doa yang kita sama-sama tahu, apalagi kita sering ngajar anak-anak. Doanya Allahumma kama hasanta halqi fa hasin khuluqi. Ini kita semua kenal. Kira-kira doa apa? Doa bercermin. Jujur, hitung-hitungan yang lebih sering bercermin itu kira-kira bapak atau ibu? Ibu. Berarti yang lebih hafal doa ini harusnya siapa? Ibu. Tapi coba tanya ibu-ibu. Ibu-ibu kalau mau berangkat kondangan, Bu, pada saat di depan cermin yang nggak lupa baca doa atau bedaknya? Bedak ya.
Insya Allah kalau doanya kadang-kadang kita lupa. Ketika kita baca doa, ada doa Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa keluar rumah. Pertanyaan saya, ketika keluar rumah yang nggak lupa doanya atau handphonenya? Handphone. Kadang doanya lupa, handphonenya nggak lupa. Ini kita. Maka Rasul mengatakan an-ni'matu tu'rafu bi-dhikri. Nikmat itu diketahui dengan lawannya. Seseorang bisa merasakan nikmat sehat itu ya karena pernah merasakan sakit. Seseorang bisa merasakan nikmatnya memiliki gigi karena giginya pernah sakit. Bisa merasakan nikmatnya memiliki mata karena matanya pernah sakit. Kira-kira kalau kita nggak pernah merasakan kalau kita itu sakit gigi, kadang kita lupa kita itu punya gigi. Kita lupa, kita ingat itu pas cekat gigi kita baru ingat, oh saya itu ternyata punya gigi. Naik motor kena apa itu yang kecil, samber mata, ya. Kena mata baru kita, ya Allah ternyata saya punya mata. Ini kita sadar itu setelah kita sakit. Maka semua orang itu pernah sakit. Kira-kira ustadz-ustadzah yang di sini ada yang belum pernah sakit seumur hidup? Gak ada? Kira-kira kalau di Colgen, Paramek, Ultraflu agak sering? Sering nggak? Sering. Apalagi kalau sudah umur nanti 40, 50 tahun ke atas, itu dengerin seperti ini punggung ini terasa pegel. Sini pegel. Mata terasa sepet sekali. Ini sih masih muda, semua belum. Tapi ketika sudah usia nanti, biasanya seperti itu. Semua pernah merasakan sakit tanpa kecuali. Cuma satu yang nggak pernah sakit, Fir'aun. Fir'aun nggak sakit. Sehat, kuat. Sampai muncul sombong. Fir'aun ini sombong sampai mengatakan Anna rabbukumul a'la. Saya itu Tuhan yang maha tinggi. Ngaku dirinya sebagai Tuhan. Orang zaman sekarang ada yang ngaku jadi Tuhan nggak? Nggak ada. Tapi saya pernah lihat berita seseorang di KTP-nya namanya Tuhan. Ada juga yang namanya Tuhan di KTP, tapi juga ada yang di KTP namanya setan. Kalau setan berarti bapaknya binnya siapa kira-kira? Iblis. Binnya iblis berarti. Kan gitu. Ini yang terjadi. Makanya nggak boleh kita kasih nama itu seenaknya sendiri. Kata William Shakespeare, tahu William Shakespeare? William Shakespeare mengatakan, what is a name? Apalah arti sebuah, nggak tak lanjutkan, nanti sulit bahasanya. Gitu. Apalah arti sebuah nama. Tapi ada yang jawab, oh nama itu segalanya. Tapi kalau di dalam Islam bukan, nama itu bukan segalanya, dan nama bukan sekedar nama, tapi nama adalah doa. Makanya ketika ngasih nama, kita harus hati-hati. Kita sampaikan, karena dulu pernah ada seseorang dikasih tahu, kamu kalau mau kasih nama anak, datang ke kiai. Ya. Begitu sampai ke kiai, bilang, Pak Kiai, saya tabarukan lah. Gimana? Istri saya sedang hamil. Saya kepingin nanti kalau ngasih nama untuk anak saya, Pak Kiai yang ngasih. Oh boleh. Kata Pak Kiainya, nanti kamu begitu pulang, kau ambil air wudhu, buka Quran. Ketika buka sembarang saja. Buka sembarang, kamu merem. Begitu merem, tunjuk jarinya, tempelkan di satu titik. Ketika di titik itu kamu kasih nama itu. Ternyata dibuka, pas titiknya dipegang, tulisannya Jahannam. Akhirnya dikasih nama Siti Jahannam. Karena nggak tahu. Lapor Pak Kiai. Sudah. Dari mana ngambil? Alhamdulillah dari Quran. Siapa namanya? Siti Jahannam. Dikasih nama Jahannam. Gak boleh. Saya punya teman dulu waktu sekolah di SMP. Itu teman saya namanya, saya kadang heran, ini orang tua kok ngasih nama ini gitu ya. Namanya ini Miskino. Berarti kalau bahasa kita kereo kan atau? Ya, doakan anak supaya jadi anak yang kere, yang miskin. Ternyata saya berprasangka buruk di situ. Saya nggak boleh berprasangka buruk. Ternyata orang tuanya itu mencintai dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Maksudnya orang tuanya miskin, no.
Kita kadang-kadang belum selesai sudah menyimpulkan, gitu ya. Miskin, no, itu. Artinya nama adalah penting. Oleh karena itu, maka nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita merupakan satu kenikmatan yang luar biasa. Maka kita wajib untuk syukuri, tak usah repot kita untuk menghitungnya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada sosok yang agung, sosok yang mulia, yang telah mengajarkan kepada kita mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang hak, mana yang batil. Beliaulah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Ibu bapak, para ustadz ustadzah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat Quran itu sekitar mungkin 70 sekian persen itu berisi kisah, berisi cerita ternyata. Dan ternyata cerita itu akan memberikan dampak psikologis di mana cerita itu ada. Jadi kalau kita mendengarkan sebuah cerita, cerita itu ada di mana, itu dampak psikologis untuk masyarakat itu ada. Contoh, di Eropa, itu dulu ketika saya kecil, saya masih ingat ada cerita di televisi, film, itu judulnya Flash Gordon. Mungkin nggak menangi. Ini menggambarkan seseorang bisa terbang keluar angkasa. Akhirnya ternyata siapa yang terbang keluar angkasa pertama? Orang-orang yang membuat cerita, bukan dari kita. Karena berawal dari cerita. Sudah setelah dari Eropa, kita masuk ke Asia. Jepang. Di Jepang, itu di dalam kurikulum pendidikannya, silabusnya, ada salah satu pelajaran yaitu kesamuraian. Karena samurai ini merupakan lambang yang dimiliki kebanggaan untuk orang Jepang. Ternyata samurai itu lambang apa? Patriotisme, nasionalisme, dan kedisiplinan. Patriotisme, nasionalisme, kedisiplinan. Maka orang Jepang, saking nasionalismenya, saking cintanya sama bangsanya, paling senang menggunakan bahasanya sendiri, tidak menggunakan bahasa orang lain. Bahkan kalau kita ketemu sama orang Jepang, kok tanya sama orang Jepang menggunakan bahasa Jepang, mereka sangat senang sekali. Tapi kita tidak. Baru kerja di Jakarta 3 bulan atau mungkin 1 minggu, pulang nggak bisa ngomong Jawa, Pak. Sampai ditanya, gua udah 3 dina di Jakarta. Bahasa Jawa sudah nggak bisa, bahasa Cilacap sudah nggak bisa. Padahal orang Jepang sendiri dengan diajarkan untuk mengajarkan apa? Kedisiplinan, untuk mengajarkan cinta bangsa, patriotisme, nasionalisme, itu dipupuk begitu hebat. Luar biasa. Ini supaya ada rasa cinta kepada bangsa dan negara. Cinta di mana dia berada, cinta di mana dia sedang berada saat itu. Maka ini bagian daripada kecintaan itu tadi. Itu orang Jepang. Maka kedisiplinan yang dimiliki orang Jepang sangat disiplin. Orang Jepang kalau mau kumpulan rapat, ini jam 1, belum jam 1 sudah mulai. Kita kalau mau kumpulan, biasanya kalau kita, Masya Allah, kumpulan jam 9 itu nanti mulai bisa jam 10:30. Jadi elastic time, rubber time gitu. Jadi waktunya waktu karet. Mereka tepat. Ini orang Jepang. Nah, akhirnya cerita itu kan mengakar di masyarakat, memiliki cinta kepada bangsanya, memiliki patriotisme kepada bangsanya, dan juga memiliki kedisiplinan yang tinggi. Ini Jepang. Sekarang saya masuk ke Indonesia, ini sudah mulai ke kita, Bu. Nanti sampai ke kita, sampai tenang aja. Apa sih di kita kan gitu. Kalau di Indonesia
ada cerita kisah di Padang, yaitu kisah Malin Kundang, betul? Ya, Malin Kundang. Malin Kundang itu saya nggak cerita bagaimana seorang anak itu durhaka pada orang tua. Saya nggak ambil sisi itu, saya ambil sisi lain. Yang saya ambil sisi apa? Saya ambil sisi bagaimana seorang anak desa berangkat ke kota, setelah sukses dia balik ke desanya. Sekarang bisa kita amati, Pak. Dari cerita Malin Kundang ini, yang berasal dari Padang, amati orang-orang Padang yang ada di Cilacap. Kalau sudah buka warung makan Padang atau fotokopian, maka setelah sukses dia pulang ke daerahnya, dia panggil saudara-saudaranya supaya kerja bareng di tempatnya. Tuh, di situ ada tukang fotokopian orang. Oh, ya, itu. Ini sudah Padang, sekarang ke kita, orang Jawa kita ini. Orang Jawa itu dari dulu ketika saya kecil, mungkin sekarang sudah tidak. Ceritanya itu kancil nyolong timun. Iya kan? Kancil nyolong timun. Makanya kadang-kadang saya berpikir kalau cerita kancil nyolong timun, mungkin orang yang suka nyuri di atas. Jangan-jangan dulu sering mendengarkan cerita kancil nyolong timun. Maka cerita ini harus kita rubah. Sudah bukan kancil nyolong timun lagi, tapi kancil rajin bersedekah. Kita biasakan anak cerita itu tadi. Karena memang orang-orang luar negeri membiasakan kepada anak-anaknya, ketika anak tersebut hendak tidur, dia bacakan cerita. Dia bacakan cerita. Makanya kalau di kita kan anak-anak sedang tidur, kadang-kadang diajak ngobrol, kan begitu. Bahkan ketika seorang anak masih ada di dalam kandungan ibundanya pun sering diajak ngobrol. Karena ada hubungan psikologis yang kuat. Ini luar biasa. Maka ketika kita cerita tadi, cerita ini penting. Cerita kita ceritakan kepada anak kita. Orang luar negeri sering menceritakan. Kalau tadi saya cerita di Jepang itu diajari tentang samurai. Kalau kita dulu kalau sekarang insya Allah tidak. Saya itu kalau waktu belajar sekolah dulu, kalau bilang anak-anak gambar pemandangan, yang ada di benak pikiran saya itu cuma apa? Gunung dua, ya kan? Tengahnya ada matahari, depannya ada sawah, atasnya ada awan, ya kan? Kita ini sedang diajarkan berpikir hanya ke satu arah sebenarnya. Dan ini sudah nampel dan mengakar untuk kita. Mungkin generasi dulu ya. Kalau zaman now mungkin enggak ya. Sekarang enggak. Tapi ternyata ketika di luar negeri, saya lihat di sana, anak kecil di sana suruh gambar 40 anak suruh keluar dari ruangan. Saya masuk ke salah satu sekolah di Holyoke College waktu itu, mereka disuruh keluar. Suruh keluar 40 anak keluar, begitu pulang mereka punya 40 gambar yang berbeda. Enggak sama. Nah, kalau kita enggak, gambar semua sama. Maka sampai sekarang akan apal banget kalau suruh gambar gitu. Kayak cinta tanah air. Masya Allah, ini luar biasa. Artinya apa? Kisah dan cerita ini penting. Maka ketika seperti ini, ketika kita mengacu kepada Al-Quran, kita lihat Al-Quran, maka kita kaji Al-Quran, ini pun akan memberikan dampak psikologis dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada salah satu ayat di dalam Al-Quran, yang ayat ini sangat erat kaitannya dengan buku yang dikarang oleh Jenderal Sudirman, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini kok nggak ada yang protes ya? Saya nunggu protesnya, ini berarti nggak dengerin dari tadi kayaknya. Saya nunggu ada yang protes, ada dengerin berarti kan? Ayatnya apa? Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Jadi ayatnya kita hafal. Allah Ta'ala itu
menjadi pengayom, menjadi pemimpin, menjadi pelindung bagi orang-orang yang berkeyakinan teguh kepadanya. Dan orang-orang yang berkeyakinan teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang yakin kepada Allah, yang percaya kepada Allah, akan dikeluarkan mereka, ini janji Allah, daripada gelap gulita kehidupan menuju kepada terang benderang. Daripada tujuan hidup yang tidak tentu arah menuju kepada tujuan hidup yang sejati. Daripada kebodohan menuju kepada kecerdasan. Tapi Allah juga berjanji, bagi mereka yang tidak percaya mengambil jalan-jalan lain selain daripada jalan Allah Ta'ala, maka orang tersebut pun akan dikeluarkan daripada terang menuju gelap, daripada kecerdasan menuju kebodohan, daripada tujuan hidup yang jelas arahnya menuju kepada tujuan hidup yang tidak tentu arahnya. Artinya, kalau kita lihat di sini, gelap dan terang. Ada dua sisi di dalamnya. Ada dua sisi. Maka sisi gelap dan terang ini lalu mengitari kehidupan manusia. Selalu mengitari kita semua. Kalau jasmani kita, fisik kita yang kelihatan ini membutuhkan nutrisi, maka jasmani yang membutuhkan nutrisi ini, maka rohani pun membutuhkan nutrisi yang nutrisinya harus lebih hebat daripada nutrisi jasmani. Kalau kita, jasad kita, jasmani kita senantiasa mendapatkan sinar yang terbit di pagi hari, yang terbenam di sore hari, maka sinar untuk rohani kita harus lebih terang daripada sinar matahari. Apa sinar tersebut? Yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia berjalan di antara gelap dan terang. Karena semua berpasangan, ada gelap, ada terang. Dan orang hidup ketika berjalan, iman ini penting, kuat. Kenapa? Karena hidup itu tidak ada yang tetap. Yang tetap adalah berubah, dan perubahan adalah ketetapan dari Allah Ta'ala. Maka kita harus ada perubahan yang selalu lebih baik, perubahan yang selalu lebih baik. Maka pangkal dari semua ini adalah menjaga hati kita. Makanya saya lihat tulisannya ngecas hati. Ini ngeri banget kalimat ini. Saya ketika lihat, waduh, ngecas kolbu ini. Dicas ini, kalau dicas, kalau HP-nya Samsung yang buat ngecas bukan Samsung, masuk apa enggak kira-kira? Ngecas kolbu. Ini hati kita. Manusia, ibu bapak, itu kan terdiri dari dua unsur. Kayak tadi kita sampaikan, kita ini butuhkan nutrisi, ada jasmani, ada rohani. Maka unsur manusia ada jasmani, ada rohani, ada jasad, ada roh, kan begitu. Nah, roh kita sebagaimana di dalam Al-Qur'an, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ini disebutkan bagaimana manusia kok bisa ingkar kepada Allah Ta'ala. Sementara dulunya mereka itu amwat, mati, mayit. Artinya dulu kita itu berada di alam ruh, di alam arwah. Ruh kita kumpul dengan siapa? Kalau di dunia kita senang kumpul dengan para ulama, berarti dulu di sana ruh kita kumpul dengan para ulama. Tapi kalau senangnya kumpul sama artis, berarti di sana kumpulnya sama artis. Itu bentuk amwat, roh kita. Kita kumpul dalam bentuk ruh yang jumlahnya banyak. Ruh yang rohani kita, yang kita anggap rohani kita itu, ruh itu tadi dalam jumlah yang banyak, itu ruh kita sudah membuat kesepakatan dengan Allah Ta'ala. Kesepakatannya
kita dipanggil, ditanya sama Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, kamu percaya kalau saya Tuhan kamu? Lalu ketika itu kita jawab bahwa kita percaya kepada Allah. Kira-kira ketika jawab ketika itu ingat atau enggak laku? Kira-kira ingat enggak? Insya Allah banyak enggak ingatnya, enggak mungkin ingat lah. Karena akal kita belum masuk waktu itu, baru roh. Begitu. Maka roh kita yang sudah bikin kesepakatan oleh Allah, kita sepakat dengan apa yang Allah Ta'ala sampaikan, menyepakati kesepakatan tersebut, kita mempercayai Allah, maka konsekuensinya adalah takwa. Nah, takwa ini kan definisi yang sederhana, kemampuan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini yang sederhana. Kemampuan menjalankan perintah Allah mudah, menjauhi larangan mudah. Yang sulit karena ada kata segala. Kemampuan menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangan, ini sulit. Contoh, larangan saja. Padahal ayat Qur'annya dikatakan, yaitu surga itu diperuntukkan bagi mu'iddat lil muttaqin, untuk orang takwa. Orang takwa masuk surga, orang nggak takwa nggak masuk surga, kan begitu. Sepakat ya? Takwa masuk surga, nggak takwa nggak masuk surga. Lah ini kira-kira masuk takwa apa enggak? Ini Quran yang mengatakan. Tadi kan definisinya kan menjalankan perintah segala, menjauhi larangan segala. Sekarang larangan saja. Kalau larangan, bunuh orang larangan bukan? Larangan. Kira-kira kita bunuh enggak? Insya Allah enggak. Terus mencuri ini larangan, insya Allah enggak. Tapi yang ketiga, ngerasani orang iya atau tidak? Kira-kira ngerasani. Dan kira-kira kalau ngerasani orang, tajwidnya lebih mantap mana sama baca Quran? Kadang kita itu kalau ngerasani orang, masya Allah, tajwidnya lebih mantap. Ini kol-kolahnya, ini di mana pas banget, idharnya di mana tepat banget, masya Allah. Ini kita. Padahal kita jujur, tadi yang namanya ini satu, bahwa kita berarti satu, kita masih ngerasani orang. Artinya ngerasani orang ini termasuk larangan atau bukan? Larangan. Berarti kita melanggar perintah Allah. Iya. Berarti kita sudah takwa atau belum? Belum. Kalau belum takwa, tadi kesepakatannya berarti besok kita masuk. Nah, nggak mau jawab kan? Nggak sepakat berarti. Pokoknya ya masuk surga lah besok gitu ya. Ya. Masya Allah. Senang para ulama, senang para habaib, maka karena orang akan dikumpulkan dengan siapa yang dia senang. Kan itu. Nah, maka antara ruh dan jasad itu tadi, kan ada rohani, ada jasmani, ada ruh, ada jasad. Maka ruh ini, ruh yang tadi itu Ibu, setelah ruh itu sepakat dengan Allah Ta'ala, maka kamu saya masukkan ke dalam satu jasad, nanti masuk ke jasad seorang ibu yang sedang hamil. Tapi ingat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nanti kamu akan balik ke sini. Karena ruh itu merupakan bukan produk yang di bumi, yang di langit, maka ruh kami ambil, tapi jasadnya tetap dipendam di bumi, karena jasad ini produk orang tua kita. Produk bumi. Makanya Allah kan ciptakan kita ini kan melibatkan orang tua kita. Nah, jasad kita ini kan tergantung apa yang dimakan. Jadi kalau seumpama kok kita senang makan, katakan orang tua kita dulu senang makan bakso, makan mie ayam, kan senang, mendoan, gesek, ondol. Ini apa yang dimakan kan masuk ke dalam perut. Ketika masuk ke dalam perut maka akan diolah di dalam perut. Maka ketika diolah di dalam perut, maka ada yang keluar menjadi kotoran, ada yang keluar menjadi air kencing, ada yang keluar menjadi bibit kita semua. Maka berpadu seorang suami istri ketika mereka hubungan, jadilah kita. Artinya kita ini berarti produknya produk apa? Telo, mondol, mie ayam, bakso. Dunia bukan? Dunia. Artinya kita keduniaan apa tidak? Keduniaan. Kalau kita nggak mungkin keduniaan, nggak bisa kita keduniaan. Kita keduniaan.
Makanya di dalam tubuh kita kan ada dua, jasad sama ruh tadi. Nah, jasad sama ruh ini, jasad sama ruh, contoh, kalau jasad itu kan kepingin semua itu tampak bagus. Kira-kira kalau jalan di tengah jalan, di jalan raya, kalau nggak pakai sendal sama pakai sendal bagus mana? Pakai sendal karena itu menarik gitu loh. Tapi kalau nggak pakai sendal nggak menarik. Jalan pakai pakaian sama nggak pakai pakaian menarik mana? Susah untuk menjawab. Bagus pakai pakaian karena itu menarik. Ibu-ibu, kira-kira kalau tangannya pakai emas sama enggak lebih milih mana? Pakai emas. Karena apa? Karena ini jasad. Karena ini jasad. Jasad kepingin terlihat sesuatu itu menarik. Gitu loh. Maka ketika kita ketika di rumah, ibu sedang nonton TV, bapak sedang nonton TV. Ketika sedang nonton TV terdengar suara azan. Ruh kita itu diundang oleh Allah Ta'ala. Begitu dengar suara azan, maka ruh itu akan lepas sebenarnya. Kepingin apa? Kepingin datang untuk sholat. Tapi karena ketika itu sedang duduk nonton sinetron, mata pengen melihat yang menarik, kebetulan sinetronnya yang ibu senang. Akhirnya mata ini nggak cepet-cepet, nggak kepingin, mata berat untuk meninggalkan televisi. Maaf, pantat kita karena produk Putin tadi juga nggak pengen beranjak dari tempat. Akhirnya kapan beranjaknya? Nanti nunggu iklan. Karena gitu. Ini kita. Artinya apa? Artinya di antara kedua kita ini, jasmani rohani kita ini, harus ada rem atau pengontrol supaya apa? Supaya ruh dan jasad kita itu beriringan. Maka muncul pertanyaan, Pak, gini. Sebenarnya ruh itu diberikan jasad atau jasad itu diberi ruh? Ruh diberi jasad atau jasad diberi ruh? Gelasan mau bilang darkah belum ya, masih aqua. Saya mau bilang darkah belum, masih aqua. Nanti sebentar lagi insya Allah. Ini botol, isinya kan air. Ini air yang diberi botol atau botol yang diberi air? Botol yang diberi air. Kita ini makhluk manusia, makhluk akhirat yang hidup di dunia, atau makhluk dunia yang akan hidup di akhirat? Kita coba lihat, Ibu. Ruh sama jasad intinya apa? Intinya ruh. Berarti ruh yang diberi jasad. Air botolan ini kira-kira yang inti itu apa? Air. Gak mungkin kita mau minum botolnya, airnya kan. Maka air yang diberi botol. Kita hidup di dunia ini untuk nanti kita di akhirat. Nah, kita hitung-hitungan, kan ada ayat Quran begini, apa itu? Wabtaghi, yang suruh nyari dunia, jangan tinggalkan, nyari akhirat, jangan tinggalkan dunia. Wabtaghi mafi, apa? Saya lupa ayatnya. Ayatnya wabtaghi yang walatan sanasibaka minad dunya. Tugas saya hafal. Kita ini suruh nyari akhirat, kejar akhirat, jangan lupa bagian di dunia. Ayatnya tidak mengatakan suruh nyari dunia, terus nanti jangan lupa akhirat, enggak. Cari akhirat, jangan lupa dunia. Tapi dalam praktek, kita cari dunia, yang mana yang kita praktekkan? Kita kalau ngomong sama anak, kadang-kadang gini, ini contoh, kamu boleh main, silakan, tapi jangan lupa sholat ya. Iya gak? Main sana, tapi jangan lupa sholat. Artinya yang didahulukan mana? Main dulu, dunia dulu. Ada nggak yang ngomong begini? Kamu itu loh, sembahyang terus, ngaji terus,
Jangan lupa main. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Artinya apa? Kita masih mengedepankan, ada format pemikiran yang berubah dalam diri kita. Yang harusnya akhirat itu yang lebih dikedepankan, akan tetapi kita lebih mengedepankan dunia kita. Kan begitu. Ini yang sedang terjadi saat sekarang. Maka saya kembali ke yang tadi, ketika ruh dimasukkan ke janin seorang ibu, maka seorang ibu ketika sedang hamil, ketika itu usia kurang lebih 4 bulan. 4 bulan ketika itu. Ruh ditiupkan. Diikuti dengan beraneka macam, rezekinya, jodohnya, dan sebagainya, itu diikuti, dilampirkan sekalian. Maka masuk dalam situ. Makanya di dalam tradisi kita, ada tradisi 4 bulanan atau istilahnya ngupati, betul? Ngupati kan? Nah, ngupati itu ilmiah. Ngupatin itu ilmiah. Jangan dikira ngupatin nggak ilmiah. Ilmiah. Jadi kalau orang mengatakan ngupati nggak boleh, salah, karena ini ilmiah. Kenapa saya katakan ilmiah? Manusia 70% unsurnya itu air. Di manusia kita ini, unsur kita itu 70% air. Maka dulu ada satu penelitian, yang penelitian itu ditulis oleh orang Jepang yang bernama Masaru Emoto. Siapa, Bu? Ajinomoto aja. Masaru Emoto. Dia tulis buku judulnya The Power of Water. The Power of Water, kekuatan air. Dia tulis itu buku itu. Dia teliti air itu. Dia teliti. Ketika dia teliti air, ternyata air itu hidup. Maka 70% yang ada di dalam kita itu pun hidup. Air itu hidup. Maka air yang hidup itu tadi, dia coba, dia bikin kalimat-kalimat yang baik. Ternyata kalimat yang baik yang dituliskan kepada air tersebut membentuk kristal yang begitu indah dilihat dengan satu alat khusus. Tapi ketika diberikan kalimat-kalimat yang tidak baik, ternyata tidak membentuk kristal, bahkan akan lebih cepat membusuk, akan lebih cepat berubah warnanya. Ini diteliti, dan air yang paling bagus ternyata adalah air Zam-Zam. Itu sudah diteliti. Maka tidak heran kalau kita di tempat-tempat kita yang biasa acara mujahadah, istighosah, biasanya di depan ada air. Di sini ada air. Kenapa? Kiai dulu nggak menyampaikan secara ilmiah, hanya mereka lakukan begitu saja. Tapi ternyata ini ilmiah. Ilmiahnya ternyata air ini hidup ketika dibacakan ayat-ayat Quran. Kalau kalimat yang baik membentuk kristal yang indah, bagaimana kalau dibacakan ayat Quran? Bagaimana kalau dibacakan sholawat? Maka akan membentuk kristal yang sangat indah, dan dengan izin Allah bisa menjadi obat untuk menyembuhkan. Makanya orang dulu kalau ada orang sakit biasanya ke kiai bawa air ya, terus langsung dibacakan Fatihah, tiup, pulang, panas-panasnya turun. Tapi ada orang sekarang bilangnya begini, dibawa kemana? Pak Kiai, paling nang kiai ini dibacakan ini paling Fatihah nyong besi apal. Orang usah nang kiai ini kadon, kene tak waca kira-kira dibacakan niku mari atau mati. Gak sama kualitas dengan para kiai, gak sama. Pak Kiai Al-Quran 30 juz. Kita ini jangankan 30 juz 30 ya gak apa-apa. Kan gitu. Senang-senang yang paling senang itu kita itu kan surat Al-Ikhlas. Kira-kira kita demen gak sama surat Al-Ikhlas? Senang. Saya juga paling senang, favorit saya. Makanya ketika saya ke Leler, ke tempat Gus Anam dulu, saya ke tempat Gus Anam, Ibu Bapak. Saya ke sana itu 5 hari sebelum Idul Fitri sama kakaknya Ustaz Saiful, saya masih ingat. Ini saksi sejarah ya. Sampai sana, kata Gus Anam, 7:30 ya. Bib, sholatan meriki, jih, derek Gus. Terawih meriki, jih, kulon derek. Para wudu, Bib, Habib ngimami, boten, kulon derek jenengan. Saya ikut Gus Anam, Gus Anam ngimami. Santri sudah sebagian pulang, sudah sebagian besar pulang. Saya ikut sholat. Gus Anam ngimami.
Karena saya lihat di ruangan Gus Anam itu banyak banget kitab. Kitabnya begitu luar biasa banyak. Ini yang terpikir di benak saya gini, ya Allah, orang kok ngalimnya begini, kitabnya segini banyak sudah dibaca semua. Ini jangan-jangan nanti kalau ngimami tarawih yang dibaca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Itu yang saya pikirkan, bisa nggak pulang saya? Bisa pulangnya besok subuh. Tapi bismillah lah, saya ikut sajalah sama Gus Anam. Nah, sholat selesai, sholat isya selesai, masuk sholat tarawih. Setelah baca surat Fatihah, suratul Fatihah, masuk ke suratan. Ini ketika mau masuk suratan itu saya berdoa di hati, ya Allah, al-hakumut ya Allah. Saya mintanya al-hakumut gitu loh, biar cepat, nanti Anas kan selesai akhir. Al-hakumut ya Allah, al-hakumut ya Allah. Tapi kalau sudah bilang alif lam mim, berarti saya pulang subuh. Alhamdulillah. Pas saya sholat di sana, Gus Anam tidak baca al-hakumut takatsur dan tidak baca alif lam mim. Terawih sama Gus Anam suratnya cuma 2. Inna a'taina kal kautsar sama qul huwallahu ahad. Kira-kira cocok nggak seperti ini? Cocok. Ini setiap saya sampaikan ke masjid musala pada bilang cocok. Saya bilang besok saya tak pindah jamaah sini saja daripada di sana. Enggak baca inna a'taina sama qul. Kan inna a'taina. Selesai sholat Gus Anam. Terima kasih Gus. Kenapa Bib? Jenengan ke supir tapi ngerti penumpang. Atau seneng. Coba kalau waktu itu saya dibacakan alif lam mim. Apa kira-kira saya? Ya Allah, tegel banget Gus Anam sama saya kan gitu. Tapi kalau sudah baca surat-surat yang banyak ya Allah. Tapi ketika baca surat pendek ini menyenangkan. Masya Allah. Ini kelas kita. Maka saya kembali ke sini tadi. Air ini ilmiah. Air ini ilmiah. Maka 4 bulanan itu luar biasa. Yang diadakan tradisi kita ketika 4 bulanan. Ada yang baca surat-surat. Baik surat Waqiah, mungkin ada baca surah Yasin, ada yang baca surah Muhammad, ada surat dan sebagainya. Semua surat pilihan Maryam, Yusuf dan sebagainya. Ini dibacakan. Ini penting. Ternyata seperti itu dibacakan. Dan 4 bulan dibacakan seperti itu. Maka kita di dalam kandungan ibu kita ini kurang lebih berarti 5 bulan 10 hari. Ya, 5 bulan 10 hari. Kan yang 4 bulan belum ada ruhnya. Kita hitung yang sudah ada ruhnya aja. Ya, yang belum ada nggak usah dihitung gitu. Kan ya sudah nggak apa-apa, itu sih ini saja, tenang aja gitu ya. Masya Allah, ini kita. Maka ini ilmiah. Maka nggak heran kalau dulu saya lupa, kalau nggak salah Syekh Mahfud Termas atau Syekh Ahmad Khotib Sabas itu ulama dari Indonesia yang ada di Tanah Haram itu ternyata bisa jadi ulama besar internasional karena ternyata ketika sedang hamil sang ulama tersebut maka ayah dan ibunya menghatamkan Quran itu 100 kali. 100 kali. Nah, saya tak siasati Al-Ikhlas. Berat masalah. 100 kali. 100 kali. Ini Insya Allah. Ini. Makanya luar biasa. Maka kembali ke yang tadi. Bahwa kita daripada tadi ada ruh, ada jasad, ada rohani, ada jasmani. Maka di antara kita ini berada di antara itu tadi. Kehidupan kita itu pun ada di antara keduanya. Antara gelap dan terang. Maka rohani kita harus terpenuhi nutrisinya, jasmani kita juga harus terpenuhi nutrisinya. Maka dari semua itu, maka pangkalnya adalah hati kita. Masuk ke kolbu ini sekarang. Tapi sudah hampir selesai kayaknya. Masuk ke kolbu kita, hati kita. Ya, hati. Nah, hati ini kan Rasulullah mengajarkan doa supaya hati kita ini khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Kan kata. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Maka hati yang khusyuk ini hati yang tahu di mana kita sekarang, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan pulang. Hati yang khusyuk, hati yang langkah kakinya akan berat untuk menuju ke tempat-tempat yang Allah tidak ridha.
hati yang khusyuk, hati yang lisannya akan digunakan untuk senantiasa berzikir, matanya untuk memandang yang Allah ridho, langkah kakinya menuju ke tempat-tempat yang Allah ridho. Makanya ketika sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita sholat, kita baca itu, kita rasakan di dalam diri kita, sholat, ibadah kita, semua hanya untuk Allah Ta'ala. Cuma pertanyaannya, apakah betul sholat kita itu sudah untuk Allah saja? Ketika kita sholat dari Allahu Akbar, apakah betul sudah ingat Allah saja? Atau kadang-kadang ketika Allahu Akbar, justru ketika itu kita ingat, saya belum bikin, ingat beraneka macam, ingat utang yang belum kebayar, ingat nilai anak-anak belum selesai. Ini kita kan ketika sholat memang begitu. Makanya kalau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau, kekhusyuan beliau itu sudah terlihat dari ketika mengambil air wudhu. Ambil air wudhu, setelah mengambil air wudhu menuju ke tempat untuk sholat, nggak mau diajak bicara. Ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Imam Ali Zainal Abidin putra Sayyidina Husain, setelah mengambil air wudhu wajahnya pucat. Ditanya, tuanku, kenapa kau terlihat begitu pucat? Kata beliau, tidakkah kau tahu setelah ini aku berhadapan dengan Allah Ta'ala? Takut pucat kayak mau pingsan. Kita kalau habis wudhu kira-kira pucat nggak? Kira-kira pucat nggak? Kalau habis wudhu pucat nggak? Habib Abdullah bin Al-Haddad setelah ambil air wudhu langsung, dia nggak mau ngobrol juga nggak mau. Kita kalau habis wudhu kadang-kadang masih sempat Pak pegang HP, pegang HP, kadang-kadang bikin status, baru wudhu mau sholat. Tapi ini masih mending. Yang repot ketika sholat bikin status, sedang di rakaat kedua, tolong hubungi lagi nanti, kan repot ini. Sholat bikin status pakai HP, ini rusak semuanya sholat kita gitu. Makanya kita berdoa kepada Allah, minta supaya hati kita ini khusyuk. Karena hati ini kan bolak-baliknya kita. Karena hati kalau tidak khusyuk, yang namanya ma'asil galab, yang namanya maksiat hati itu muncul. Orang kalau maksiat hatinya muncul, maka salah satu maksiat hati, maka gampang sekali orang tersebut akan berprasangka buruk pada Allah dan hamba-hambanya Allah. Jadi kalau maksiat itu hati itu muncul, kalau di dalam diri kita itu muncul, maka kita ini gampang berprasangka buruk. Su'udzon billah wa bi khalqillah. Su'udzon kepada Allah. Kita ini hidup ini kadang su'udzon kepada Allah. Kita kadang su'udzon. Padahal Allah Ta'ala ini dalam hadis qudsi, anna inda dzanni abdi bi, saya bagaimana hambaku saja. Kalau hamba berprasangka kepadaku baik, saya kasih baik. Berprasangka buruk, saya kasih buruk. Maka ini bagian dari penyakit hati. Ketika seseorang kok punya prasangka kepada Allah, punya prasangka kepada hamba Allah, ini bagian dari penyakit yang harus diobati. Maka kita berdoa minta kepada Allah kekhusyuan, jauhkan ketika kekhusyuan itu supaya hati kita ini bersih. Karena tadi dikatakan sakit itu ada sakit jasmani dan rohani. Sakit jasmani kita ke dokter, rohani maka nutrisi kita dibagusin. Maka ketika seseorang yang rohaninya, nutrisinya terpenuhi, jauh dari beraneka macam penyakit batin, maka penyakit batin su'udzon ini juga nggak bagus. Kalau kita lihat orang kalau su'udzon, berprasangka buruk, dikasih gambarannya begini. Ada seseorang, orang tersebut berjalan, ketika sedang berjalan, dia ketemu dengan pohon semangka. Pertanyaan saya, pohon semangka itu pohonnya besar atau kecil? Kecil. Lalu buahnya besar. Orang kalau berprasangka buruk, pasti begitu lihat pohon seperti itu, maka protes kepada Allah. Allah Ta'ala ini salah. Mosok pohon yang kecil seperti itu, buahnya kok besar. Ini lagi protes sama Allah. Ketika protes sama Allah, dia berjalan.
Dia berjalan lagi, ketika beliau berjalan di tengah jalan ketemu pohon kelengkeng. Ini pohon kelengkeng ini pohonnya besar atau kecil? Besar. Buahnya kecil. Protes lagi dia. Lalu mikir begini, ini Allah Ta'ala sih bagaimana? Harusnya kalau pohon kelengkeng seperti ini, wong pohonnya besar, kelengkengnya harus besarnya seperti semangka. Lagi mikir seperti itu, Allah kasih angin. Angin bertiup, ketika angin bertiup, salah satu buah kelengkeng tersebut jatuh kena kepalanya. Begitu kena kepalanya, dia bilang, ya Allah, kelengkeng, alhamdulillah nggak segede semangka. Bonyok kalau segede semangka. Artinya apa? Allah tahu tentang kita, tahu tentang diri kita. Kita ini sudah yang paling baik, kondisi kita saat sekarang ini adalah yang terbaik yang Allah Ta'ala berikan. Kadang kita ini nggak bisa menerima dengan keadaan. Maka kita terima keadaan semua apa yang ada di dalam diri kita, maka itu merupakan satu ketentuan dari Allah Ta'ala. Maka kita berprasangka baik, prasangka baik. Karena kalau seseorang sudah berprasangka buruk, dikatakan khaslatan laisa fawqahuma syai'un afdalu minhuma husnudzan billah wa bi ibadillah. Ada dua sifat, yang dua sifat ini tidak ada yang lebih baik daripada keduanya, yaitu prasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada hamba. Tapi ada dua sifat juga yang tidak ada yang lebih buruk dari keduanya, yaitu prasangka buruk kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri seorang ulama besar. Satu ketika beliau tersiksa 5 bulan. Gelisah beliau 5 bulan. Sampai kegelisahannya ditanyakan kepada santrinya, Tuan Guru, kenapa kok terlihat gelisah? Kata beliau, saya tersiksa ini gelisah karena 5 bulan ini saya nggak merasakan kenikmatan. Kenikmatan apa? Nggak bisa mendapatkan kenikmatan bangun gasing. Jadi bangunnya itu menurut beliau terlambat. Padahal beliau bangun itu sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh dia tersiksa. Dianggap itu bangunnya itu terlambat itu. Nah kalau kita bangun sebelum subuh kira-kira tersiksa apa? Tersiksa kegasian gitu ya. Tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri sebelum subuh dia sudah bangun. Dia tersiksa. Mendekati subuh saja tersiksa. Lalu ditanya sama murid, kenapa ya saya? Beliau mengatakan, "Idzan bin adnabtu, karena dosa saya." Dosa apa ya saya? Kata beliau, saya pernah lihat seorang anak muda di dalam masjid. Anak muda ini katakan ahli maksiat. Saya lihat dia berdoa sama Allah sambil nangis-nangis, tapi saya tahu orang ini. Orang ini paling pura-pura dia nangisnya. Dia paling sandiwara. Paling dia ini ketika nangis seperti ini air matanya air mata bohong, dusta. Maka sekali saya berprasangka kepada orang tersebut, maka ketika itu 5 bulan saya bangunnya terlambat. Insyaallah. Terlambatnya belum terlambat, masih sebelum subuh. Lalu saya mikir, lah ini dia satu kali suudzon kepada manusia, bukan kepada Allah. Satu kali suudzon kepada manusia, 5 bulan bangunnya terlambat. Padahal biasanya bangunnya setengah 2 jam 1. 5 bulan terlambat. Lalu saya mikir, kalau saya kok terus bangunnya jam 7, jam 8, suudzonnya berapa kali kira-kira? Hidup dengan suudzon terus kita, suudzon terus. Ini kayaknya saya dibatasi, jangan kelamaan beb ya akhir. Nanti kita bentar lagi kita tutup. Karena sampai bentar lagi, berapa menit lagi kan? 5 menit. Hah? Gitu. Kayak gitu. Malah dengan suara adzan. Sebentar lagi tenang. Ini sudah pada gelisah saya lihat. Sudah nggak konsen ya gitu. Saya buka suudzon karena pada suudzon sama saya. Insyaallah, ini kita. Seseorang yang husnudzon akan mendapatkan kemuliaan. Seseorang yang husnudzon ninggal husnul khotimah. Tapi yang suudzon, maka seseorang yang suudzon tidak akan mendapatkan kemuliaan. Maka penting kita, karena yang namanya husnudzon itu prasangka yang baik. Kita prasangka baik. Tapi bukan berarti terus kalau prasangka baik, berarti kalau begitu kalau hakim harusnya prasangka baik sama polisi, repot.
Ada pencuri bilang, sudahlah, husnudzon saja, nggak mungkin dia yang melakukan, nggak ada yang ditangkap nanti, kan begitu. Ada wilayahnya sendiri. Kalau tugas ya harus dijalankan. Waspada kan tetap harus, kan begitu. Ya. Sebelum saya tutup, saya cerita sedikit. Satu kisah tentang pentingnya kita berhusnudzon. Ada perampok. Perampok ini kurang lebih jumlahnya 20. Perampok yang jumlahnya 20 ini keseharian merampok. Karena orang dulu kalau merampok itu tujuannya cuma buat makan. Dia merampok. Pada saat itu dia tidak dapat hasil rampokan. Maka beliau ngomong sama temannya, ini tidak ada dapat hasil rampokan. Maka kita cari pemukiman penduduk yang rumahnya paling dekat, paling jauh. Paling jauh artinya rumah penduduk yang tidak dekat dengan pemukiman warga, yang sendirian. Maka didatanginlah satu rumah orang, dia datangin. Di situ si perampok ini bawa pedang. Dia ketuk pintunya. Assalamualaikum. Ini perampoknya soleh. Jadi merampok tapi mengucapkan salam. Dibuka pintunya. Waalaikumsalam. Ini bawa pedang. Apa yang diucapkan yang punya rumah? Beliau katakan begini, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, saya kedatangan mujahidin fisabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ini perampok dibilangnya orang-orang yang berjuang di jalan. Sini masuk, suruh masuk. Saya sangat senang kedatangan jenengan semua. Jenengan duduk, tak potongkan kambing. Potongan kambing. Maka perampok ini duduk sambil ketawa-ketawa. Ini yang goblok saya atau orang itu. Ini perampoknya bilang begitu. Ini wong saya mau ngerampok kok malah tentaranya Allah Ta'ala. Udah, akhirnya apa? Akhirnya dia masuk ke dalam, dia potong kambing. Dimasak. Setelah dimasak, dikasihkan ke perampok tersebut. Dimakan. Habis. Enggak habis. Makan masih ada sisa. Makan ada sisa sedikit. Setelah selesai, ini perampok yang baik juga. Setelah selesai bilang, Bapak, terima kasih. Saya dijamu dengan baik. Bapak, saya doakan semoga yang menjadi hajat Bapak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dia mengaminkan dengan luar biasa. Amin ya Allah. Amin, amin. Karena dia beranggapan ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Mesti doanya makbul. Kan begitu. Dia mengaminkan. Maka setelah itu perampoknya pergi. Setelah pergi, begitu keluar perampoknya pada ketawa-ketawa. Oh, yang goblok dia, bukan saya. Kepenak, tapi besok lagi bisa didatangi, bisa buat rutinan kayak selapanan tangkir dulu bisa ini nanti. Jadi kayak rutinan ini kan. Nanti selapanan ke sana. Akhirnya apa? 3 bulan berlalu, setelah 3 bulan berlalu, dia tidak dapat rampokan lagi. Lalu ingat, kita datangin yang dulu saja. Didatangin. Begitu didatangin, diketuk pintunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka pintunya, yang buka seorang anak kecil usia kurang lebih 11 tahun. Perampoknya heran. Ini rumahnya Bapak Fulan, betul. Bapak ada? Ada. Masuk. Pak, ada tamu. Bapaknya keluar. Begitu bapaknya keluar, dia mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya Allah, saya sangat bahagia. Saya kedatangan lagi mujahidin fisabilillah. Ini lebaran buat saya. Masuk Pak, masuk. Suruh masuk perampok yang dulu. Begitu masuk, Bapak duduk, saya potongkan kambing. Perampoknya bilang, sebentar. Urusan kambing gampang. Saya mau tanya, ini anak siapa? Ini anak saya. Anak jenengan? Iya. Bukankah 3 bulan yang lalu saya ke sini? Tapi kok anak ini nggak ada? Beliau katakan, anak saya cacat sejak lahir. Tapi karena berkahnya jenengan datang ke tempat saya 3 bulan yang lalu, maka sisa makanan jenengan saya kasihkan ke anak saya, lalu jenengan mendoakan, lalu saya mengaminkan, saya minta sama Allah supaya anak saya disembuhkan. Karena doa jenengan, anak saya sembuh. Ini perampoknya pusing akhirnya. Perampoknya pusing. Kok malah, waduh ini bagaimana ini? Bingung dia. Dia bingung. Amal tu Rabbi bisu. Dia bermuamalah dengan Allah itu dengan buruk sebagai seorang rampok. Tapi Allah begitu sayang dengan saya. Terus bergejolak di dalam dirinya. Akhirnya masuk potong kambing, dikasihkan lagi, sudah makan sudah nggak selera. Setelah makan nggak selera, orang ini pun setelah selesai pamitan dikumpulkan perampoknya semuanya. Beliau katakan,
mulai detik ini saya berhenti merampok, dan mulai detik ini saya betul-betul akan menjadi mujahidin fisabilillah. Saya betul-betul akan berjuang di jalan Allah. Andai kata kok begitu datang lalu mengatakan assalamualaikum, dibuka perampok, saya yakin bapaknya dibunuh, anaknya tidak sembuh, perampoknya tidak taubat. Tapi dengan cerita seperti itu tadi, ternyata anaknya sembuh, perampoknya taubat, bapaknya juga tidak dibunuh. Artinya husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada hamba Allah ini sangat penting. Kita berdoa kepada Allah agar supaya hati kita dimunculkan kebersihan hati kita, untuk kita menjauhkan diri kita dari beraneka macam penyakit batin, termasuk bersihnya kita untuk senantiasa belajar, kita husnudzon kepada Allah dan kita husnudzon kepada hamba Allah. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Ini kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radait wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarita al-ardha wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiruka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa auladana wa kulla shay'in ataitana. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa hadithna bit taqwa wal istiqamah wa idna mujibatin nadama fil khal wal mal innaka as-sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan kepada ibu, bapak, ibu guru, saudara-saudara semua. Semoga yang kami sampaikan bisa membawa manfaat untuk kita semua dan menjadi kebaikan untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-Soleh Media.